Google Classroom, Google Meet tuh ada historical kan, kalian masuk, kalian keluar, kalian saya akan mention karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya di yang ikut Google Classroom 70 misalkan ya, yang isi absen 200 itu kan ada selisih gitu ya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore Pak, sore. Sore Bapak. Oke, untuk hari ini Ya, sore Pak. mulai hari ini dengan sampai pertemuan selanjutnya itu akan sama saya terus ya. Jadi saya harap teman-teman juga kooperatif ya, teman. Jadi kalau misalnya ini aktif, bertanya juga seperti itu ya. Karena memang kita akan fokus ke hitung-hitungan nih. Udah makan siang kan udah? Harusnya udah ya, makan siang atau ngemil-ngemil seblak gitu ya, buat ngisi energi nantinya. Oke, teman-teman, materi hari ini, kemarin sama Bu Ria sudah sampai mana? Bu Riantin? Lupa. Sudah sampai mana Bu Riantin? Waduh, ayo sih ya. Oke, jadi saya tuh masuk nanti pertemuan ke-10 ya. Beliau kemarin itu 8 dan 9 kalau tidak salah terkait dengan biaya tenaga kerja kalau salah itu ya beliau. Kalau saya nanti akan fokus ke biaya overhead pabrik misalnya seperti itu. Karena memang sebelumnya saya juga punya pengalaman bekerja di pabrik kelapa sawit ya. Jadi memang ini akan berhubungan langsung lah, akan relate dengan apa yang kita pelajari teman-teman. Oke, saya akan screenshot dulu ya. Nah, ini adalah terkait dengan pengendalian biaya ya. Kemarin mungkin sebelumnya sudah dibahas Bu Ria itu pengendalian biaya di tenaga kerja ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga ada di biaya bahan baku ya, teman-teman. Bahan baku langsung maupun tidak langsung juga. Nah, sekarang masuk ke biaya overhead pabrik ya, atau factory overhead control ya. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, ini saya akan tunjukkan video salah satu pabrik yang ada di Pangandaran, itu pabrik PECU, Pacific Eastern Coconut Utama. Dia itu memproduksi minuman, salah satunya minuman kelapa instan ya. Kemudian juga ada bikin santan juga ya. Kemudian juga bikin minyak juga teman-teman. Mungkin kalau untuk angkatan-angkatan sebelumnya itu biasanya sebelum ada efisiensi ya, itu biasanya kita dampingi mereka untuk ke sana untuk kunjungan ke lapangan itu. Jadi untuk melihat semua prosesnya di sana teman-teman. Karena memang PT PC ini unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena kan kalau kita berbicara soal perusahaan, berbicara soal pabrik itu kan dia continue ya. Setiap hari pasti ngolah, setiap minggu pasti ngolah. Nah kalau di PT PCU pengolahannya itu by order berdasarkan dengan pesanan teman-teman. Ya, misalkan ada order dari Cina misalkan. Nah dia order dari Cina tuh misalkan untuk bulan Juni. Nah bulan Januari Februari itu udah siap-siap tuh, udah nyiapin bahan baku, udah nyiapin tenaga kerja seperti itu. Jadi by order. Nah itu nanti akan muncul nanti di biaya overhead pabrik itu. Oke. Saya screen kita kan terkait dengan ini ya. Gambar dan suaranya muncul tidak? Muncul, Pak. Since the beginning of its conception, Pacific Eastern Coconut Utama Limited was established with the goal to be the pride of the national coconut industry, established firmly as an exporter, producer and distributor of coconut processed products. Over the past years, the company has evolved from the local processing coconut business to encompass distribution and manufacturing coconut-related products, such as coconut powder, coconut cream, seasonings, and coconut water. Its roots are firmly planted. Pacific Eastern Coconut Utama Limited has been steadily growing strong,
both locally and internationally. To oversee and strengthen its business operation and distribution, Pacific Eastern Coconut Utama Limited is headquartered in Lippo Kaberachi, Tangerang, and operates main raw collection, processing and manufacturing coconut products from the factory in Pangandaran, West Java, Indonesia. It also has representatives and strong business networks with major consumer goods distributors and retailers located in major cities throughout Indonesia. Pacific Eastern Coconut Utama Limited is aiming to be the leading regional integrated coconut products distributor, processing and manufacturing company by providing value to customers in becoming a preferred business partner. The manufacturing and processing facilities of Pacific Eastern Coconut Utama Limited produce a wide range of coconut products for use in various industries, such as food and beverages, cosmetics, and pharmacies. Our main factory is equipped with laboratories for product testing, quality control, and product development. It has a dedicated food processing and finishing laboratory, as well as chemical testing laboratories for product development made from coconuts. Meeting our client needs by continuing to invest in latest technology of coconut processing and high-end manufacturing infrastructure to boost production and consistently deliver high international quality coconut products. We develop the brands with unique positioning in the market and high relevancies with its insights, to be the significant players in consumer goods manufacturing, and most of all, to win the customer's heart. Challenge and opportunities to our employees to improve knowledge and skills by providing facilities, workshop, and in-depth training to support the growth of the company. Going forward, Pacific Eastern Coconut Utama Limited will further invest in programs and facilities that develop competencies, maintain motivation, and retain contribution in years to come. We will continue to develop distribution, manufacturing, and improve service facilities to meet growing demand for coconut industry products, to be the partner of choice and a solution provider that can be trusted, and to deliver the pride of coconut to the world. Oke, nah itu tadi ya sekilas terkait dengan, salah satu perusahaan, kebanggaan Jawa Barat juga ya, mungkin kebanggaan juga di masyarakat Pangandaran terutama. Itu perusahaan yang memang berbahan baku, kelapa nanti ya. Dia butuh kelapa untuk tadi ya, ada bikin santan, ada yang santan basah, ada juga santan kering, kemudian juga, dibikin apa namanya itu, minuman berenergi kayak, Kokoday, kalau kita mah kayak apa ya, mmm, ada tuh saya lupa namanya tuh, bukan Fatigon, apa namanya itu ya, ada yang kayak kemasan warna biru sama biru hijau gitu, seperti itu. Nah jadi saya akan share lagi. Ya gitu ya, lanjut. Jadi terkait dengan biaya overhead tadi, kita akan melihat nih teman, apa sih tadi yang berjalan di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik itu ya. Paling kemarin teman-teman sudah belajar terkait dengan biaya bahan baku, sudah belajar terkait dengan biaya, tenaga kerja ya. Nah ini adalah biaya operasionalnya ya teman-teman, biaya operasional. Jadi semua hal itu kan pasti butuh biaya ya. Kayak kemarin saya di waktu di kelapa sawit itu kita
per jamnya teman-teman, per jamnya itu mampu mengolah 60 ton, 60 ton kelapa sawit mampu ngolahnya. Kalian bayangin tuh ada 24 jam, karena biasanya kalau pabrik itu dia tidak akan berhenti, dia kan terus-menerus mengolah. Tapi ada di masa namanya idle time. Idle time itu adalah waktu pemeliharaan. Biasanya kalau dalam 1 bulan tuh sehari biasanya tuh, idle time-nya tuh. Nah, karena memang kalau berhenti misalkan beroperasi hanya 12 jam, kan sayang banget tuh ya, hilang 12 jam lagi buat buat ngolah bahan bakunya seperti itu. Makanya diperlukan namanya perhitungan, ya, perhitungan biaya overhead pabrik itu sendiri ya, teman. Oke, kalau kita tahu ya PT Pecu itu, bahan bakunya kelapa ya. Tapi kalau kalian tahu, itu bahan bakunya pemenuhan bahan bakunya itu kalau dari Pangandaran Pangandaran Cijulang itu kurang. Makanya mereka ngambil dari wilayah seperti Sumatera, itu dari daerah Riau, mereka juga ngambil yang dari daerah Sulawesi ya, untuk pemenuhan bahan bakunya ya, teman. Seperti itu. Karena kalau untuk di Pangandaran doang itu tidak cukup untuk mengakomodir keperluan bahan bakunya. Oke, back to the topic kan ya. Oke, jadi untuk biaya apa sih itu biaya operasional pabrik? Jadi biaya operasional pabrik itu adalah, nah ini seperti ini. Biaya operasional pabrik adalah teman-teman, jadi biaya bahan baku tidak termasuk biaya bahan baku langsung dan tidak termasuk dalam tenaga kerja langsung. Jadi dia tersendiri, teman-teman. Nggak masuk ke bahan baku, nggak masuk ke tenaga kerja. Ya jelas dong, karena namanya juga operasi ya, operasionalnya ya. Jadi dia termasuk dalam biaya produksi yang memang dia tidak langsung. Yang dikatakan secara langsung misalkan, biaya langsung itu apa sih? Biaya yang terhitung, yang terakumulasi dalam satu kali produksi. Misalkan bahan baku, ya kan, tenaga kerja. Nah, itu satu kali produksi, teman-teman. Tapi kalau untuk yang overhead, itu kan karena biaya itu tuh dari untuk beberapa batch, untuk beberapa kali produksi, ya, sehingga dikatakan dengan biaya produksi tidak langsung seperti itu. Apa aja sih biaya produksi tidak langsung itu? Misalkan kayak sewa gedung, sewa peralatan, termasuk ke dalam biaya-biaya yang tidak langsung. Nah, kemudian ini ada beberapa karakteristik, teman-teman. Karakteristik dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah hubungan overhead dengan produk atau volume produksi, dan juga overhead berurusan dengan elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan perubahan ya terhadap volume produksi. Oke, kita akan lihat saja ya untuk ini contohnya. Mungkin ini akan lebih banyak contoh perhitungan ya. Makanya ini nanti kita satu pertemuan saja ya, karena kalau langsung ke pertemuan nanti kalian olah gitu ya, kebanyakan hitungan, overwhelm kayak wah liar ya, udah mah jam-jam kritis nih, jam-jam sore nih kan. Oke, kita akan lihat. Jadi ada beberapa faktor ya teman-teman. Faktor yang jadi pertimbangan lah dalam penentuan berapa sih sebenarnya biaya overhead pabrik ini yang kita tetapkan seperti itu. Karena biasanya setiap pabrik itu beda-beda. Karena kan beda-beda alat juga ya, ataupun setiap batch itu beda-beda, teman-teman. Karena kita tidak tahu kalau misalkan ada misalkan di batch 1, 2, 3 normal nih untuk proses berproduksinya. Tiba-tiba di batch 4 itu sudah mulai deh ada misalkan keausan mesin, habis olinya misalkan, ataupun mungkin ada kerusakan mesin. Nah, itu masuk ke dalam perhitungan biaya overhead pabrik, teman-teman. Jadi batch 5 atau batch 4 itu biayanya akan tinggi overhead-nya, seperti itu ya. Tapi kalau 1, 2, 3 enggak, karena memang saat mesin itu bekerja dengan baik. Oke, yang pertama itu adalah faktor-faktor yang pengaruh, yang pertama adalah dasar yang digunakan, basic-nya yang digunakan. Mana sebenarnya yang digunakan? Nanti kita lihat dasar apa yang digunakan. Yang kedua adalah pemilihan tingkat aktivitas, memasukkan atau tidak memasukkan overhead, ke dalam biaya tetap ya teman, itu tergantung dari, pemiliknya sendiri apakah, eee, kerusakan mesin, apakah idle time itu mau masuk ke HPP-nya, kalau itu masuk berarti kan ada mempengaruhi harga jualnya gitu teman. Kemudian yang keempat adalah menggunakan tarif tunggal untuk beberapa tarif, menggunakan tarif yang, apa nih, berbeda atau untuk aktivitas jasa lainnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Karena itu kan satu persatu juga ada hitungannya nih, masing-masing tuh ada perhitungannya. Oke, kemudian sini dasar yang digunakan ya, teman.
Penentuan dasar tarif yang digunakan merupakan hal yang penting untuk menentukan overhead pabrik yang sewajarnya. Oke, misalkan nih contohnya ya. Jika perusahaan tersebut banyak menggunakan tenaga kerja, ya, maka yang digunakan adalah biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung. Oke, ini adalah contohnya. Tapi kalau misalkan pabrik itu orientasinya teknologi, padat modal, banyak mesin, maka dipakainya adalah jam kerja mesin. Nah, ini ya. Oke, jadi teman-teman, kalau dulu ya, dulu itu kan pabrik itu pasti menyerap tenaga kerja. Tapi kalau sekarang kan era era industri ya, jadi banyak sekali digantikan oleh mesin, oleh robotik gitu ya, untuk proses produksi. Karena pabrik biasanya dia akan mengejar efisiensi. Gabungkan dong kayak tadi misalkan apa namanya, marut marut kelapa kayak tadi yang kita lihat di video PT PCU itu, dia kan udah pakai mesin tuh. Nggak mungkin dong tiba-tiba kalian di-hire buat marutin kelapa gitu ya, marutin kelapa 50 ton, cangkel itu kan mesti. Makanya dibutuhkan namanya mesin untuk mesin parut kelapa, itu hal-hal sederhana. Nah, makanya dilihat juga nih, sebenarnya pabrik ini ke mana sih orientasinya? Apakah ke, padat karya, banyak orangnya, atau ke padat modal, banyak mesinnya, seperti itu. Maka ini yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Kalau memang fokusnya ke, padat karya, berarti dasar yang digunakan adalah dasar biaya tenaga kerja dan biaya jam kerja langsung. Kalau ini kan biaya tenaga kerja berhubungan dengan gaji dan juga berhubungan dengan upah ya. Ini biasanya, ada UMR-nya nih, upah minimumnya nih. Tasik kalau nggak salah tuh 2,3 ya kalau nggak salah ya, upahnya. Tapi nggak tahu kan aktualnya mah nggak akan segitu ya. Di sini juga miris nih ngelihat Kota Tasikmalaya tuh kadang, nanya ke teman yang udah kerja misalnya, "Berapa gajinya?" 1 juta sekian, wah kecil banget. Jaba itu tuh tidak tidak ter-cover BPJS itu kan, wah memang itu harus 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 perlu apa namanya, perlu perbaikan sama penyesuaian lah nanti ya. Kemudian juga ini adalah jam kerja langsung. Ini berhubungan dengan jam kerja. Biasanya kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau kalian pernah baca ya, itu biasanya, eee, sebentar ada ini dulu sebentar ya, sebentar. Oke lanjut ya. Oke jadi misalkan tadi ya, eee, tenaga kerja ya misalkan. Tadi saya bilang bahwa taksi itu kayak rendah banget ininya, apa namanya tuh, UMR-nya, bahkan dia jauh dari UMR, banyak sih kayak gitu ya. Mungkin kalian juga tahu lah, ada mungkin saudara ataupun teman yang kerja kuliah sambil kerja pasti merasakan hal ini teman. Kemudian ada jam kerja. Nah, kalau perlu kalian tahu ya, jadi di Indonesia, itu di Permenaker, itu kalau pekerja itu adalah nih 40 jam per minggu biasanya. 40 jam per minggu. Ini jam kerja yang di undang-undang ya. Artinya berarti kalau dia, 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti seharinya harus 5 jam. 5 jam, 8 jam, sorry. Dia masuk jam 8, pulang jam 4, seperti itu ya. Kalau misalkan, kerjanya sampai Sabtu, berarti seharinya dia harus kerja 7 jam. Nah, karena ini adalah, batasnya ya, plus minusnya harus 40 jam per minggu hitungannya ya. Nah, itu jam kerja. Tapi kalau kita berbicara soal mesin, teman-teman, nah, kalau mesin itu nggak ada jam kerjanya, pasti 24 jam terus-terusan. Yang ada itu adalah idle time, waktu pemeliharaan. Nah, yang perlu kalian tahu juga ya, 1 jam, biasanya 1 jam kerja itu kalau dibandingkan dengan mesin, maka dia 0,8 kalau nggak salah tuh ya, 0,8 jam. Ini jam kerja mesin. Jadi jam kerja mesin itu dia tidak 60 menit, ya tapi 0,8 jam ya teman. Makanya kalau kalian nanti jadi kontraktor misalkan lah, kayak sekarang di Unsil deh, ada yang lagi ngaspal tuh kan,
Coba kan lihat, itu pasti di mesinnya itu dia bukan jam tapi HM. HM itu adalah hour meter. Hour meter itu berarti jamnya, hour meter. Biasanya satu hour meter di mesin setum itu ya, itu 0,8 jam dunia. Nah, ini harus kalian pahami. Apalagi mesin-mesin yang tergolong lama ya, tergolong pembuatan lama, itu pasti jam kerja itu 0,8 jam dunia ya. Dalam satuan 1 HM-nya tuh. Makanya 1 HM sama dengan 0,8 jam seperti itu. Kenapa saya tekankan seperti itu, teman? Nanti kalau kalian misalkan bermitra dengan kontraktor, nah ya harus pintar-pintar juga nih. Ya. Bisi kalian misalkan kontrak itu harus jelas nih. Kontrak itu apakah jam kerja mesin atau jam dunia nih harus jelas dulu. Karena memang lumayan lah selisihnya juga kan. 0,2 tuh lumayan selisihnya tuh teman. Gitu. Kalau dikalikan sehari ya gak kerasa, tapi kalau dikalikan mungkin setahun 2 tahun, wah itu kerasa banget ya. Karena kan biasanya kalau mesin itu kan berhubungan dengan bahan bakar, berhubungan dengan orang juga gitu teman-teman semua. Maka memang harus benar-benar dipastiin juga kalau bicara soal mesin. Oke, kemudian di sini kemudian ada faktor-faktor nih yang perlu dipertimbangkan ya dalam menentukan tarif overhead pabrik. Yang pertama adalah keluaran fisik. Artinya produk yang dihasilkan, teman-teman, fisiknya kayak gimana? Yang kedua adalah bahan baku langsung. Nah, tadi saya bilang bahan baku langsung itu misalkan kayak tadi PT Pecu, dia butuh bahan baku langsung apa? Kayak kelapa. Itu bahan baku langsung ya, teman. Ada lagi nih, bahan baku tidak langsung. Itu apa tuh? Kayak bahan-bahan tambahan. Kayak perasanya, kemudian juga kayak kemasannya. Itu kan memang bahan baku pendukung ya, teman. Tapi kalau yang langsung adalah kelapanya seperti itu. Kemudian ini ada lagi tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung tuh ya orang-orang yang memang langsung bekerja di situ gitu ya. Ada jam kerja langsung dan juga ada jam mesin. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah keluaran fisik. Membagi anggaran atau estimasi overhead pabrik dengan estimasi keluaran fisik. Ini contohnya misalkan produknya. Jadi misalkan semakin banyak produk, maka biaya overhead itu maka akan semakin rendah. Kenapa? Karena pembaginya itu adalah jumlah produknya, teman-teman. Kalau misalkan kalian, makanya kalau pabrik itu dia akan semakin sering, akan semakin berinovasi untuk mengejar namanya efisiensi. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka akan semakin efisien pabrik itu bekerja. Karena kan pembaginya semakin besar ya. Beda kalau misalkan kalian misalkan tadi eh, kalian punya usaha apa namanya santan deh, santan kayak tadi ya, kayak kelapa. Orang misalkan dia punya mesin parutan kelapa, sehari itu bisa marut misalkan 100 butir. Coba kalian bayangin kalau kalian marut pakai pakai tangan, mana yang paling efektif dan efisien? Pasti yang pakai mesin seperti itu. Nah ini hal-hal yang memang berhubungan sehingga jumlah yang dihasilkan oleh yang mesin parutan kelapa akan lebih banyak daripada jumlah yang dihasilkan oleh tangan manusia marut kelapa seperti itu. Misalkan sehari tadi sudah bilang 100 misalkan ya. 100 butir habisnya. Tapi kalau yang ini misalkan cuma ngabisin 20 butir itu kan pembaginya gede banget ya. Kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan keluaran fisik, teman-teman. Kemudian yang kedua itu, ini contohnya untuk yang keluaran fisik ya. Kita akan lihat nih. Itu kalau diperhatikan ini memang hitung-hitungan ya. Ini lebih bagusnya sih pas kita di sana ya. Wah ini agak-agak miring nih. Sebentar, coba saya perbaiki dulu ya. Oh di sini agak miring ya sini mah. Kalau pas di-upload jadi miring ya. Oke, saya pakai PDF-nya saja. Hmm. Semester berapa?
Pembiayaan mahasiswa. Susah gini mah. Papalah mungkin kalian harusnya paham nih. Bisa acak-acakan nih. Bentar ya. Kalau ini wah acak-acakan. Ini sini aja lah. Gambarnya muncul, kelihatan nggak? Samping wall, restart your browser if the problem continues. Iya, apa lagi aja ya. Lanjut aja ya. Oke, jadi teman-teman tadi karena ada teknis ya. Nah ini adalah contoh di eh, keluaran fisik ya. Contoh soalnya seperti ini. Ada rumusnya adalah biaya per head pabrik per unit. Rumusnya adalah anggaran biaya per head pabrik dibagi dengan anggaran unit fisik. Kita lihat PT meninjau menyusun anggaran, dia punya anggaran pabrik senilai 2 juta ya untuk sekali produksi. Untuk memproduksi sebesar 5.000 produk. Tapi saat ini yang baru selesai adalah 2.500. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah tarif biaya per head pabrik yang ditentukan di muka. Artinya di awal tuh berapa sih harga overhead pabrik, harga biaya OH-nya itu per produk itu berapa sih di awal itu ya. Kemudian berapa besaran biaya per pabrik yang dibebankan pada pesanan yang sudah berlalu seperti itu. Oke, kita lihat contohnya adalah
kita punya tarif overhead pabrik per unit, adalah biayanya anggaran biaya overhead pabrik 2 juta, ya kan. Kemudian anggaran unit fisiknya tuh kalau kita lihat di sini sebesar 5.000 unit produk. Yang kita masukkan dalam sini. Nah, kita hitung nih, 2 juta dibagi dengan 5.000, dapatlah 400. Ini adalah 400 rupiah per unit untuk biaya pengolahannya doang nih, biaya operasional pabriknya doang, operasional pabriknya doang ya. Ini di luar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja ya, itu tidak termasuk teman-teman semua ya. Jadi ini memang fokusnya ke biaya overhead pabriknya sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kita kan punya eh, estimasi biaya di awal itu 400 rupiah ya per produk atau per unit. Sedangkan yang baru selesai, unit yang baru selesai diolah, yang diproduksi, ini baru sekitar 2.500 unit. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa sih biaya overhead pabrik yang habis, yang terpakai sampai dengan 2.500 unit adalah 400 rupiah dikalikan 2.500 unit dapatlah 1 juta rupiah. Oke, kita akan lihat lagi contoh selanjutnya. Kemudian ini adalah contoh yang kedua, teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang, jadi kalau untuk yang di overhead itu kita bisa satuannya unit atau satuannya volume, bisa kilogram, bisa unit, ya. Maka kita lihat di sini. Oke, PT Singkarak ya, memproduksi 3 jenis produk, yaitu bentuk S, P, dan I. Dengan taksiran jumlah unit yang diproduksi sebesar 10.000, 7.500, dan juga 1.000 unit. Kemudian untuk produk masing-masing, S itu dia berukuran 5 kilogram, P itu berukuran 2 kilogram, I itu berukuran 1 kilogram. Nah, masing-masing biaya operasinya itu beda-beda ya, karena kan beda-beda bentuk, beda-beda jenis produk gitu ya, teman. Jadi memang ada perbedaan lah. Ini yang S itu misalkan 500.000, R itu 150.000, dan I itu adalah 100.000 rupiah. Maka teman langsung hitung berapa sih estimasi biaya per head pabriknya per kilo dan juga per unit. Oke, kita nah dalam perhitungan teman-teman, biasanya dalam apapun itu ya, kalau kemarin juga saya pas waktu tes CPNS, ada soal seperti ini, kalian harus terjemahkan dulu ke dalam bentuk yang kalian pahami atau kalian sederhanain ya. Dalam hal ini contohnya ini dibikin tabel nih, dibikin tabel ya. Biar terliur ya seperti itu. Kita punya misalkan di sini produk S, P, dan I ya. Taksirannya adalah S itu adalah 10.000 ya kan. Ini nih 10.000 unit. Sama kan? Kemudian juga P itu 7.500, P 7.500, dan I adalah 10.000 unit. Ini untuk taksiran ya. Taksiran jumlah unit produksi nanti ketika udah selesainya gitu teman. Oke. Kemudian bobot per unit tadi ya udah diketahui ya, ada S itu 5 kilo, P itu 2 kilo, I itu 1 kilogram. Tinggal dimasukkan dalam sini. Kemudian juga ada taksiran total. Nah, ini kalau total yang sudah diproduksi ya, teman-teman. Jadi ini mah tinggal dikalikan aja ya. Kalian punya taksiran 10.000 unit misalkan ya. Tinggal kalian aja nih beratnya berapa, dapatnya 50.000 kilogram. Ini 15.000 kilogram, 10.000 kilogram. Ini adalah total bobot yang akan diproduksi ya. Ini kan bobot per unit, kalau ini adalah total unitnya. Kalian aja seperti itu. Kemudian ada lagi taksiran overhead pabrik per kilogramnya. Ini sudah diketahui ya. 10, 10, 10 ya teman-teman. Ya. Kemudian juga taksiran biaya overhead pabrik 500.000, ada juga 150.000 dan juga 100.000. Nah ini nanti tinggal dibagi seperti itu. Kita akan lihatnya. Nah ini contoh cara mengerjakannya, teman-teman. Jadi dari penjelasan di atas dapat lihat bahwa tarif biaya overhead pabrik per unit dapat dihitung dengan cara membagi taksiran. Contoh seperti ini. Ini adalah 500.000 diperoleh dari sini teman. Aduh, enak ya. Nah, dari sini. Dari taksiran biaya overhead-nya.
500.000, 150.000, dan juga 100.000. Dibagi ini adalah jumlah kilogramnya. Nih 50.000, oke, 15.000, 10.000. Maka diperolehlah nilainya sebesar, aduh kelihatan nih, Rp10 per kilo kalau tidak salah ya. Ini agak geser nih. Rp10 per kilogram nih. Berarti ini biaya overhead secara keseluruhan. Maka di sini dimasukin nih 10, 10, 10 sama ya. Nah, biaya taksiran overhead pabrik per kilonya. Semua barang ya. Kemudian untuk taksiran biaya overhead pabrik dengan membagi taksiran biaya overhead pabrik masing-masing produk, kita lihat kita punya yang S itu dia punya taksiran biayanya itu adalah 500.000. Kemudian dengan jumlah taksiran unit produksi adalah 10.000. Maka produk S doang ya, produk S doang untuk biaya overhead itu sebesar Rp50 per unit seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang P itu sebesar Rp20 per unit, kalau yang I itu sebesar Rp10 per unit. Pak, kenapa ini sama ya Pak? Nah, karena biasanya kalau per kilo itu sama teman-teman semua. Hitungannya gramasinya sama. Tapi kalau udah apa namanya udah bentuknya unit, pasti kan beda-beda teman-teman. Karena memang sini nih, lihat. Ini kan beda ya. Ini mah bobotnya 5 kilo, ini bobotnya 2 kilo, yang ini bobotnya sekilo. Maka pasti akan lebih banyak yang ini. Nih, 50 lebih besar, ini kedua, ini yang ketiga. Nah, tapi kalau untuk bobot atau gramasi per kilonya, ini sama semuanya seperti itu. Oke, dari sini ada yang masih liar, silakan. Mau bertanya enggak? Lanjut ya, ini sampai slide 11. Oke, ini siapa nih? Oh, Saiful Jamil. Siapa Saiful Jamil? Ya Pak, izin bertanya. Nah, gimana? Terkait ini Pak, yang taksiran overhead pabrik per kilogram itu kan dicari apa di bawah yang Rp10. Berarti nanti kalau di contoh soalnya itu, si tabel penyelesaiannya ini, yang taksiran overhead pabrik per kilonya bakalan kosong ya Pak? Iya, ini nanti tadi siapa tadi? Roti Hanech. Ini nanti hilang ya. Ini pasti masih kosong. Karena yang ini kosong, yang ini kosong. Nah, jadi memang untuk taksiran overhead itu kan kita cari ya. Baik itu per kilo maupun per unit kita akan cari nilainya. Tapi kalau untuk yang kayak taksiran jumlah produksi, bobotnya, kemudian juga taksiran bobot yang akan diproduksi dan juga taksiran untuk biaya overhead ini semuanya diketahui di soal seperti itu. Itu mungkin, Kang. Siapa? Terima kasih. Oke, oke. Yang lain mungkin? Lanjut ya. Oke, kemudian lanjut ke contoh yang ketiga. Oh, udah mulai liar ya, lihat angka juga saya juga liar ya. Sama ya teman-teman semua ya. Kalau di sini juga lihat ya. Kalau ini mah beda penafsiran ya, seperti itu. Contoh, PT Pelabuhan Ratu. Wah, ini daerah Sukabumi nih. Memproduksi 5 jenis produk yaitu A, B, C, D, E ya. Kemudian taksirannya itu yang A 1.600 unit, B itu 4.000 unit ya. Yang C itu 2.400, D 3.200, dan E adalah 4.800 unit per sekali produksi. Bilangan tempat masing-masing adalah misalkan ini bilangan ini termasuk ke biaya overhead ya, bilangan itu. Contohnya aja biar gampang nih, kalau ini kan enak. Kalau terlalu banyak pusing nanti. Nih, untuk masing-masing itu diminta adalah Rp4.000 per headnya. Kita akan lihat, kita akan terjemahkan semuanya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kita punya produk itu A, B, C, D, E, 5 produk ya. Dengan unit itu masing-masing ini. Lebih enak kayak gini kan. Nah, kemudian teman-teman, ya, kita punya total itu adalah poin. Nah, ini
3, 5, 4, 2, 6 diperoleh dari sini, teman. Nih, bilangan yang ditetapkan masing-masing. Oke. Kemudian totalnya adalah unit dikali poin. Dapatlah total poinnya berapa. Nah, kemudian biaya overhead sebenarnya sih nggak ada ini pun nggak apa-apa ya. Berarti ini nggak usah ada sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk mengecoh aja mungkin ini pertanyaannya. Oke, kemudian taksiran overheadnya semuanya rata 4.000 ya. Rata, semuanya 4.000 rata. Maka untuk taksiran overhead per unit adalah 4.800 dikalikan 4.000 dapatlah 19 juta. Nah, gitu ya. Ini taksiran overhead per unit. Nah, tapi kalau untuk taksiran overhead pabrik, beda lagi teman-teman. 19 juta ini kalian bagi dengan 1.500 seperti itu ya. 1.500 lagi, sorry. 19.200 ini kalian bagi dengan angka ini. Ya. Bentar, saya hitung dulu. Saya takut salah nih. Tadi itu, oh ya, dibagi dengan angka ini. 1.000 unit. 19.200.000 dibagi dengan ini. Taksiran per unitnya. Nah, kalau ini kan udah duit ya, hitungannya udah rupiah, udah beda lagi. Kalau ini berarti 19 juta dibagi 900 dapatlah 12.000. Nah, ini adalah taksiran overhead pabrik per masing-masing unitnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah biaya bahan langsung ya. Kayak tadi untuk memproduksi santan, untuk memproduksi cocoa water itu kelapa ya. Makanya ini masuk dalam biaya bahan langsung. Kita lihat contohnya ya teman. Jadi presentasi pabrik per biaya bahan langsung. Kalau tadi kan biaya berdasarkan produknya jadi ya. Kalau ini adalah berdasarkan bahan bakunya. Rumusnya adalah anggaran biaya produk overhead sama dibagi dengan unit fisiknya sama rumusnya. Tapi ini dikali 100%. Tadi nggak ada ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. PT Danau Posok menyusun anggaran biaya overhead pabrik ya. Sudah ditetapkan 5.600.000 ya. Kemudian juga untuk biaya bahan langsung itu 4 juta dan di biaya bahan yang dikeluarkan satu pekerjaan itu sebanyak 8 juta. Maka kita akan hitung biaya overhead. Yang pertama adalah tarif biaya overhead pabrik. Persentase overhead pabrik per biaya bahan langsung. Maka di sini adalah kita punya 5.600.000 diperoleh dari sini teman-teman. Dan juga ada 4 juta. 4 juta ini 4 juta ini diperoleh dari sini. Nah, dari biaya overhead pabrik sebesar 5.600.000 dibagi dengan biaya bahan baku sebesar 4 juta rupiah. Kaliin 100% dapat 140%. Kemudian ada lagi biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pekerjaan. Kan kita udah punya nih dalam bentuk persennya 140%. Ini dikalikan dengan biaya bahan per sekali produksi 8 juta. Dapatlah 11.200.000. Ini biaya per pabrik per pekerjaan. Gitu ya rumusnya. Ya ditelan dulu aja ditelan dulu ini nanti mungkin pas kita ketemu itu enak nih kita diskusinya. Karena kalau daring kayak kurang kondusif ya. Oke, kemudian di sini ada lagi selain tadi pertama kan untuk apa namanya produknya, yang kedua adalah bahan baku langsung, kedua adalah biaya tenaga kerja ya teman. Di sini ada dua poin penting ya. Terdapat hubungan langsung antara pekerjaan dengan overhead pabrik. Yang kedua adalah tarif pembayaran per jam untuk pekerjaan yang sama dapat dibandingkan. Nah ini contohnya ya teman, sama juga ya, hampir sama dengan biaya yang sebelumnya, ya, dengan biaya bahan baku langsung. Cuman di sini bedanya ada perhitungan teman-teman. Misalkan kita udah menetapkan nih untuk biaya per head itu sebanyak 7.200.000. Kemudian biaya
pekerja langsung tuh sebesar 4.800.000. Ini ya, upah ya, langsung berarti ya. Upah, gaji, sama itu, biaya langsung gitu, teman. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan 3 juta, hampir sama juga ya, berarti 7.200.000, 7,2 dibagi 4,8 juta, dapatlah 150%, nanti ini akan dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan. Ini. Nah, 3 juta. Dapatlah 4.500.000. Jadi perhitungan biaya bahan baku langsung dengan biaya pekerja langsung tuh sama semuanya. Clear ya? Clear ya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau diskusi silakan. Boleh langsung ya. Lanjut Pak, Nah, sore nih udah siap-siap kaliannya mau siap-siap. Oke, sekarang adalah jam kerja langsung. Pertama itu tadi produk, kedua itu bahan baku, yang ketiga itu adalah tenaga kerja, yang keempat adalah jam kerja. Hubungan langsung antara jam kerja dengan biaya per head pabrik sama ya. Adanya pekerjaan yang berbeda menyebabkan tarif upah yang berbeda karena perbedaan dari keahlian bukan karena pertambahan output. Jadi misalkan gini ya. Jadi kalau untuk pekerja itu kan tadi kan dikunci 40 jam per minggu ya. Cuma ada beberapa pekerjaan yang apa namanya, memerlukan ketelitian ya, ataupun mungkin dia kerjanya tuh full seminggu, 7 hari. Berarti kan beda tuh pembaginya, beda jam kerjanya juga seperti itu. Itu berteman. Ada misalkan ada pos pekerjaan yang dia kerja hanya sampai hari Jumat, ada. Ada pos pekerjaan yang full kayak misalkan kayak satpam ya. Satpam kan full tuh kan dia tiap hari, bahkan dia satu hari itu kan ganti 3 shift ya. 8 kali kan 24, 3 shift seperti itu. Maka bukan berdasarkan penambahan output, tapi berdasarkan dengan keahliannya, berdasarkan dengan job desk-nya. Nah, contohnya ya. Hampir sama juga ya, cuma ini tidak ada pengali 100%. Ini bedanya teman-teman. Oke, kita kan lihat di sini. PT Tanggungan Perahu, wah ini Bandung nih. Dia punya biaya per pabrik sebesar 48 juta rupiah. Perusahaan memberikan biaya per head ke pekerjaan didasarkan pada jam kerja sebesar 20.000 jam kerja langsung CKL-nya per jam ya, berarti pabrik itu bisa ngebayar 20.000 per jam. Kemudian dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dibutuhkan waktu sebanyak 200 jam. Nah, beda kan? Kalau tadi makan hitungannya rupiah, ini adalah jam. Kita lihat berapa sih biaya tarifnya, tarif biaya overhead pabrik itu sama rumusnya juga ya. 48 juta dibagi ini 20.000 jam. Maka diperoleh 2.400 per JKL. JKL itu adalah jam kerja langsung. Ini berarti rupiah ya. 2.400 rupiah per jam kerja langsung atau JKL. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua adalah kita cari nih biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kita punya rupiah per jamnya segini. Ya. Kemudian kita juga punya target 200 jam ya. Yang ini nih. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dibutuhkan waktu sebesar 200 jam. Maka tinggal dikaliin dari 400 dikalikan 200 jam dapatlah 480.000 rupiah ya, jamnya seperti itu. Jadi memang ini adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan dengan jamnya seperti itu. Tadi mah berdasarkan dengan jumlah output, berdasarkan dengan jumlah bahan baku, berdasarkan dengan jumlah tenaga kerja, yang ini berdasarkan dengan jumlah jam kerja seperti itu. Oke, kemudian ini adalah jam mesin. Nah, jam mesin tuh yang di awal saya bilang ya, kalian juga harus tahu nih mesin-mesin. Tapi kalau mesin-mesin yang terbarukan ya, kecuali kan dia pembuatannya 2020 ke atas biasanya itu sudah sama nih. 1 HM sama dengan 1 jam. Tapi kalau untuk mesin-mesin di bawah misalkan tahun 2010 bahkan tahun 2000-an itu dia 1 HM itu 0,8 jam.
Nah, di sini kita punya, biaya per head pabrik dan juga anggaran jam mesin, hampir sama seperti jam kerja sebelumnya ya. Kita punya di sini contohnya PT Pantai Anyar, dia punya biaya per head pabrik sebesar 72 juta. Kemudian, biaya per head pabrik berdasarkan jam mesin sebesar Rp40.000 ini ya. Jam nih. Waktu yang digunakan itu untuk menyesalkan sebesar 250 jam mesin ya. Nah, maka di sini 72 juta dibagi dengan 40.000 jam. Oke, jam mesin atau JM. Dapatlah Rp1.800 per jam. Ini harga per rupiahnya. Nah, kita punya biaya per head pabrik yang dibebankan itu kan 1.800 ya. Terus dia harus kerja sebanyak 250 jam. Berarti yang dikaliin aja. Jadi kan ini total biaya overhead-nya Rp450.000 seperti itu. Gampang ya kalau ini mah. Jadi rumusnya itu hampir sama, tapi kan yang pembeda itu nanti yang di bahan baku ya. Bahan baku dengan yang di tenaga kerja. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini contoh teman-teman. Ini berdasarkan masing-masing metode. Nah, ini satu contoh untuk semua metode. Nah, ini mungkin nanti pas UAS nih kayak gini juga nih. Ada contoh ini, saya akan hitung semuanya gitu. Nanti gampang ya UASnya juga mungkin kalau saya diskusi, saya mau tanya dulu ke Budia, apakah diperbolehkan open book atau enggak gitu ya. Karena kalau hitung-hitungan sih di dunia kerja pun ya teman-teman itu minim sekali hafalannya. Pasti kalian akan punya namanya pedoman seperti itu. Tapi kalau udah sering dilakukan, kalian juga tidak perlu lagi pedoman itu. Oke, ini contohnya nomor 8 PT Karangtritis ya, menyusun anggaran biaya pabrik sebesar 60 juta. Nah, perusahaan merencanakan memilih dasar yang akan digunakan dalam membedakan overhead pabrik dalam menyelesaikan suatu produk. Taksirannya seperti ini. Kita punya data dan jam kerja mesin 30.000, jam kerja langsung Rp40.000 nih ya. Unit produksi 1,2, biaya bahan baku langsung itu 50 juta, kemudian biaya pekerja langsung itu sebanyak 100 juta rupiah. Hitunglah tarif biaya overhead pabriknya. Kita lihat dulu. Kita pakai metode unit fisik tadi ya, yang pertama ya. Oke, di sini kita punya 60 juta karena ini adalah biaya overhead pabriknya. Kemudian 1.200 unit ya. Ini kayaknya salah nih. Ini hanya 1.000, bukan 120.000. Ini 100. Ini kelebihan 01 nih. Sorry, ini kelebihan 01 kayaknya. Itu mungkin dikoreksi aja ya. Ya, saya koreksi dulu deh. Biar enak. Nah, ini enak ya. Oke, ini misalkan kita punya jumlah unitnya adalah 120.000 seperti ini. Tinggal dikaliin aja berarti berdasarkan unit fisik itu sebanyak Rp500 per unit. Berdasarkan unit fisik ya. Kalau berdasarkan dengan bahan baku langsung, maka 60 juta tadi ini dibagi 50 juta. Dikaliin lah 100%, dapatlah 120%. Kalau untuk metode pekerja langsung hampir sama juga caranya ya, cuman beda pembagi doang. Kita kan punya pembagi itu 100 juta, tinggal dibagiin aja dapat 6%. Kalau jam kerja ini kan 40.000 jam kerja langsung, ini juga jam kerja mesin 30.000. Tinggal dibagi saja seperti itu. Maka ya dari sini kan kita akan ketahuan nih. Jadi kalau berdasarkan dengan metode fisik dapatlah Rp500 per unit, berdasarkan dengan bahan baku langsung 120% ya. Nanti ini akan dikaliin dengan jumlah unitnya berapa. Kemudian juga pekerja langsung 60%, kemudian juga kalau untuk jam kerja langsung sebesar 1.500 per jam kerja langsung, kalau untuk jam kerja mesin sebesar 2.000 seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah tingkat pemilihan aktivitas ya, teman. Jadi dari tadi itu kita pilih lagi nih berdasarkan dengan aktivitas masing-masing.
Ini berdasarkan dengan teoritis, praktis, aktual, dan juga normal. Kalau teoritis, ini berhubungan dengan budgeting. Budgeting itu kayak yang sudah kita rencanakan di awal. Idealnya seperti apa misalkan. Satu mesin dia bisa berproduksi optimum itu 100% seperti itu ya. Jadi tanpa henti ya 24 jam. Tapi kan kita nggak tahu ya, misalkan tengah jalan dia nge-gym, di tengah jalan dia rusak, itu kan force major masuknya. Tapi kalau kita memperhitungkan bahwa mesin ini dia bisa bekerja 100% full seperti itu. Nah, ini kalau yang praktis, ini hampir sama juga ya. Teoritis sama praktis juga hampir sama juga perhitungannya. Yang beda adalah pembaginya. Kalau praktis ini biasanya ada toleransi nih, kelonggaran. Nggak mungkin kan mesin itu dia kerja terus 24 jam, pasti ada namanya ideal time-nya, meskipun itu setengah jam atau sejam, mungkinnya ada nge-gym, ada perbaikan dan sebagainya. Nah, ini adalah yang praktisnya. Berarti di ini diproyeksikan 15 sampai dengan 20% nih, untuk dari ini ya, dari waktu yang digunakan. Misalkan tadi 24 jam, tinggal kaliin aja 20%-nya berapa. Nah, itu adalah ideal time-nya, teman. Oke, kemudian ada lagi yang aktivitas aktual, ini berdasarkan dengan aktual ya, aktual pelaksanaannya ya, seperti itu. Yang ketiga adalah yang normal. Nah, ini merupakan mesin dan tenaga kerja pada tingkat rata-rata. Jadi ini kalau ini mah lebih ke arah tahapan yang kontinu. Jadi orang tuh udah tahu, oh normalnya sekian. Oh misalkan yang kemarin tuh mesin tuh bisa bekerja 23 jam. Oh berarti yang depan pun pasti 23 jam dan terus menerus seperti itu. Ini berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya. Kalau untuk yang aktivitas normal. Oke, kita akan lihat dulu nih contoh menghitung ya, menghitung tarif ya. Oke, yang pertama adalah kita punya dana PT Danau Toba ya, menetapkan anggaran biaya per head sebanyak 30 juta. Aktivitas teoritis itu 30.000 pada tingkat 100%, aktivitas praktis sebesar 80%, aktual sebesar 70%, dan aktivitas normal sebesar 60%. Maka hitunglah biaya overhead pabriknya. Oke, ini dia contohnya. Nah, ini contoh penyelesaiannya ya, teman-teman. Jadi kita kan punya yang teoritis itu kan idealnya nih. Kita kalau bicara mesin ya udah pasti kerja terus 100%. Berarti totalnya adalah 30.000 jam kerja langsungnya. Oke, karena kita masih bicara soal jam kerja. Kalau secara praktis, karena kita beranggapan bahwa kayaknya itu akan ada nge-gym atau trouble gitu ya, kita estimasiin deh sekian persen gitu ya. Maka ditulisnya 80%. Kenapa 80%? Karena kan tadi kan ada angka 15 sampai dengan 20%. Maka kalau kita lihat 100%, nah kalau kalian lihat ya, tadi kan yang mana nih? Nah ini kan nih, ya, 15 sampai dengan 20%. Maka ketika di sini di praktisnya, maka kita lihat di praktisnya itu jadinya segini, 80%. Ini didapat dari angka 100% ideal dikurangi 20%. Dapatlah 80% seperti itu ya. Kemudian kalau yang 70 ini biasanya sih udah kita estimasiin lah kayak gitu ya. Begitupun dengan yang normal 60%. Nah, ini yang teoritis 30.000 jam, kalau untuk yang praktis 24.000, yang aktual itu 21.000 dan yang normal itu 18.000 seperti itu. Oke, tadi kan kita tahu ya, ini berdasarkan dengan jam kerjanya ya. Jadi kan ada jam kerja, kalau ini berdasarkan dengan rupiahnya, teman-teman. Kalau di rupiah ya, itu kita punya biaya operasi itu sebanyak 30 juta. Benar ya? Ini 30 juta ya. Oke, ini masih pen ya. 30 juta ya. Maka di sini juga nih sama nih, 30 juta dibagi, ya kan masih dibagi 30.000 dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih.
Jadi kalau nanti kalian ngerjain soal, kalau di atasnya salah, maka dia ke bawah pun akan salah, seperti itu. Maka kita punya 30 juta dibagi dengan 30.000 berapa? Rp1.000. Dan seterusnya ya. Ini kan 24 dapat dari sini ya. Nih, dapat dari sini, 21.000 dapat dari sini, 18.000 dapat dari sini, seperti itu. Maka dihitunglah dengan pembagian 30 juta dibagi dengan jumlah yang tadi. Ya. Kalau yang teoritis ini 1.000 tarifnya, yang praktis itu 1.250, yang aktual 1.400-an, yang ini 1.600-an. Maka kalau untuk dilihat biaya yang efektif dan efisien tuh yang di sini, yang di teoritis. Karena kan nggak mungkin ya, nggak mungkin mesin tuh 100% dia bekerja, nggak mungkin. Pasti akan ada namanya ideal time. Waktu diem deh, entah itu rusak, entah itu mungkin kehabisan bahan bakar, entah itu apapun itu ya. Nah, kalau kita lihat dibikin tabel, biar enak ya, maka seperti ini teman-teman. Kita punya aktivitas teoritis, ya, kita punya aktivitas praktis, aktivitas aktual, dan juga aktivitas yang normal. Kita breakdown, kita masukin jawabannya ke dalam tabel. Ya kan ini 100, 80, 70, 60. Yang jam kerja langsung, ini yang JKL tadi. Nah ini 30.000, 24.000, 21.000, dan juga 18.000. Kita lihat di sini 30.000, 24.000, 21.000, dan juga 18.000. Anggaran BOP-nya ini sama. Karena kan dari sini juga teman. Nah, ini semuanya sama, 30 juta rupiah untuk anggaran BOP-nya seperti itu. Nah, maka di sini tinggal dihitung. Nah, tarif BOP dapat dari sini yang 1.000. Yang ini dapat dari sini, yang ini dapat dari sini. Begitupun seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, tujuan nih. Apa sih tujuannya? Kenapa ada aktivitas normal, penetapan biaya standar, pembebanan biaya persediaan, penyusunan anggaran fleksibel, perhitungan titik impas, produksi, dan sebagainya. Jadi kalau kita udah bicara soal ideal, berarti kan kita ada pembanding ya teman-teman. Misalkan nanti saya memperkirakan misalkan mesin ini akan bekerja selama 24 jam full. Tapi ternyata aktualnya praktisnya misalkan ada kerusakan nih. Estimasi kerusakan ya 10-20%. Tapi aktualnya bahkan lebih kurang misalkan. Lebih rendah lagi daripada itu. Misalkan kita teoritisnya itu 24 jam, ternyata di aktualnya hanya bisa bekerja 15 jam. Nah, itu kan ada selisih ya, selisih sekitar 9 jam ya. 9 jam selisihnya teman-teman. Nah, makanya aktivitas teori itu sebagai pembanding apakah kita efektif atau belum dalam segi operasionalnya. Gitu. Makanya di sini nih, penting sekali untuk melihat dan menetapkan sebagai pembanding. Oke, nah ini faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan aktivitas normal ya, ada faktor fisik, pabrik ya, kemudian juga mesin yang tidak terpakai atau yang mesin yang baru beli, dan juga ada nih ramalan penjualan. Ini bukan jadi Mamah Loren ya, bukan jadi kayak meramalkan, tapi namanya adalah forecasting. Mungkin nanti kalau kalian masuk di mata kuliah operasional perusahaan ya, ini pasti akan berhubungan dengan forecasting atau peramalan. Nanti juga saya juga yang akan mengisinya seperti itu. Ada forecasting. Oke, kemudian ini ada lagi ya, hampir sama juga contohnya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman pelajari saja ya, terkait dengan contoh yang nomor 10 ini. Jawabannya sama juga seperti ini juga contohnya. Ada tadi yang aktivitas teoritis, aktivitas praktis, normal, dan juga yang aktivitas aktual seperti itu. Pusingnya ya udah liar ya. Ini lebih banyak nih biaya-biayanya. Ada biaya variabel, biaya tetap, totalnya kayak gimana. Itu hampir sama aja sih sebenarnya. Kalau yang sebelumnya kan memang disatukan antara biaya variabel sama biaya tetap, kalau ini dipisah ya. Berapa sih biaya variabel, berapa sih biaya tetapnya seperti itu. Ini contohnya.
Oke, kemudian memasukkan atau tanpa memasukkan overhead pabrik tetap. Nah, apa sih fungsinya? Jadi ada beberapa, cara ya, ada 2 cara metode penentuan harga pokok yang digunakan metode variable costing dan juga full costing. Jadi dalam penentuan penentuan biaya overhead pabrik itu ada 2. Ada pakai variable costing artinya biaya variabel, ada juga full costing. Jadi semua biaya dihitung. Mau itu biaya variabel, mau itu biaya tetap, nggak langsung maupun langsung itu dihitung semuanya. Ini dalam menghitung biaya variabel pabrik ya. Kalau yang bawah adalah biaya variable costing. Hanya cuma biaya variabel doang. Biaya bahan baku doang yang terpakai atau habis dalam satu kali produksi. Nah itu contoh penggunaan paket pabrik dengan metode harga pokok variabel. Tapi kalau dengan metode harga pokok penuh, berarti semuanya dihitung. Biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk kuliah kita hari ini ya. Untuk presensinya ini akan saya kirimkan linknya. Oke, jadi nanti untuk minggu depan pertemuannya sesuai dengan ini aja ya, jam jam di kelas masing-masing ya. Nanti akan saya lihat apakah sesuai jam apapun dengan berdasarkan dengan harinya ya. Jadi tidak akan digabung seperti ini biar lebih kondusif lagi ya teman-teman. Saya juga yakin ya teman-teman di sini juga banyak yang ingin bertanya gitu ya. Banyak yang penasaran